Halo semuanya, apa kabar? Maaf banget nih aku jarang update karena minggu lalu aku sempat sakit. Jadi ya, hari ini aku update video baru lagi dan di video ini aku mau membahas masih berkaitan dengan gerak bintang pada ruang. Aku ingin membahas kenapa kecepatan tangensial itu 4,74 μ/d. Aku sudah tunjukkan di video sebelumnya bahwa kecepatan tangensial itu rumusnya seperti itu. Dan kalau kalian ingin tahu kecepatan tangensial dan belum nonton videonya, kalian bisa cek dulu videonya sebelum lanjut ke pembahasan ini. Jadi di sana aku sudah bilang sebenarnya kalau 4,74 itu pada rumus kecepatan tangensial itu mengakumulasi semua satuan supaya hasilnya dalam satuan kilometer per detik. Tapi jujur aja aku dari SMA sampai kuliah, bahkan sampai sekarang itu tidak pernah membuktikannya. Dan sekarang kita coba bareng-bareng ya. Ini benar-benar pertama kalinya aku nyoba. Nah, jadi di video yang lalu kan ada gambar ya, kalau si bintang ya itu diamati oleh seorang pengamat. Ya, kalau yang di video itu aku langsung ngambil gambar dari internet. Nah, ini aku gambarkan satu persatu, aku tunjukkan. Nah, kemudian si bintang ini bergerak dalam ruang nih. Bisa ke arah mana saja kan, tergantung gerak dari si bintangnya. Nah, komponen kecepatan dari bintang ini punya dua komponen, yaitu komponen maju mundurnya alias si komponen yang searah dengan arah pandangnya pengamat atau komponen kecepatan radial, dan komponen yang kedua adalah yang tegak lurus terhadap kecepatan radial ini, yaitu kecepatan tangensial. Nah, ini yang kita lihat di langit, dia bergeser di langit seberapa jauh, yang mana kita sudah pelajari bahwa bentuk-bentuk konstelasi itu bisa berubah over time yang sangat panjang ya, ratusan sampai ribuan tahun itu pasti akan ketara perubahan bentuk-bentuk konstelasi. Nah, kemudian untuk mendapatkan VT itu kita perlu sudut mu di sini, yang mana kita sudah kenal ini adalah proper motion. Jadi mu-nya ini menyatakan berapa pergeserannya di langit dalam satuan waktu, biasanya dalam detik busur per tahun. Ini sebenarnya pakai trigonometri sederhana ya seharusnya. Di mana kalian sudah lihat di sini ya, ini kita punya segitiga siku-siku, yang mana di sini adalah siku-sikunya yang tegak lurus. Kan ini yang komponen sejajar, ini komponen tegak lurus. Di sini tegak lurus, nah di sini juga tegak lurus. Ya, ini kalau kalian gambar dengan benar kan seharusnya searah gitu ya. Kan ini karena aku nggak pakai penggaris, kalian bisa coba di catatan kalian bikin yang searah dengan penggaris lurus, dan ini tegak lurusnya. Ini tegak lurus, ini juga tegak lurus. Nah, dengan trigonometri sederhana, kita bisa pakai sinus atau tangan sial dari segitiga ini. Nah, dari pengamat ke bintang ini kan adalah jaraknya dari bintang tersebut ya. Nah, kemudian dia bergeser, kemudian ke jarak barunya, yang bisa kita sebut D aksen misalnya. Tapi karena untuk dalam satuan per tahun, dalam satu tahun pergeserannya ini kan pasti sangat kecil si besarannya mu ini. Kita bisa dekati bahwa D-nya ini mendekati nilai D aksen, atau si nilai mu-nya ini sangat kecil. Nah, dalam pendekatan sudut, kita bisa tuliskan bahwa sin mu adalah depan per miring. Sinus kan depan per miring ya, kalau di segitiga siku-siku depannya dari mu adalah VT per miring. Miringnya di sini adalah jarak dari si bintang.
Nah, dalam pendekatan mu yang sangat kecil, kita bisa tulis bahwa sin mu-nya ini mendekati dengan nilai mu saja. Kalian bisa coba sendiri di kalkulator dengan mu yang nilainya sangat kecil, kurang dari 15 derajat, biasanya bisa didekati seperti ini. Kurang dari 15 derajat saja bisa didekati seperti ini, apalagi yang ordenya sampai detik busur. Nah, karena mu mendekati dengan VT per D, jadi kita bisa tulis bahwa kecepatan tangensialnya adalah mu dikali D. Jadi sampai di sini kan sudah kita sebenarnya setuju ya, bahwa kecepatan tangensial adalah proper motion dikali dengan jaraknya. Nah, sekarang masalahnya adalah akumulasi satuan supaya dapat 4,74. Aku tulis lagi di sini, VT adalah mu dikali D. Nah, supaya satuannya cocok, nah kita kan pengen supaya VT-nya ini jadi kilometer per detik nih. Tentu kita ubah semuanya supaya cocok kilometer per detik. Nah, yang awalnya kita punya mu dalam satuan detik busur per tahun, aku tulis AS ya, arc second, di sini AS per tahun, dan D-nya, jarak dari si bintang ini, kita punyanya dalam parsec. Kita mulai dari yang paling gampang deh. Parseknya ini kan harus kita ubah ke dalam kilometer. Karena kalau kalian perhatikan, di sini adalah satuan panjang per satuan waktu, kilometer per second. Ini adalah satuan sudut per satuan waktu. Dan ini satuan panjang. Jadi yang punya peranan dalam mengakumulasi satuan panjang adalah si jarak ini yang merupakan parsec. Nah, parsec ini yang kita harus ubah ke kilometer. Jadi kalian sudah belajar bahwa satu parsec adalah 206,265 satuan astronomi, dan satu satuan astronominya adalah 150 juta kilometer. Jadi satu parseknya adalah 265 kali 1,496 kali 10 pangkat 8 kilometer. Nah, kemudian sekarang kita tugas selanjutnya adalah mengubah dari arc second per tahun ini supaya bisa mengakumulasi satuan detik. Arc second ini satuan sudut ya. Jadi kalau satuan sudut supaya tidak berdimensi, ini harus diubah ke satuan radial. Jadi kalau misalnya pembilangnya kan harus kilometer. Kalau arc second dikali kilometer ya, kita anggaplah arc second sudah kita ubah jadi kilometer. Kalau arc second dikali kilometer ya jadinya arc second kilometer. Tapi ketika kita sudah ubah jadi radial, ketika radial dikali dengan satuan apapun ya radialnya jadi tidak berdimensi, jadi bisa ditulis dengan si pengalinya saja. Dalam hal ini, kalau kita kali radial dengan kilometer, ya hasilnya jadinya kilometer. Jadi bagaimana caranya arc second dikali parsec ataupun arc second dikali kilometer ini menjadi kilometer saja, di sini arc second-nya kita harus ubah jadi radial. Satu radial adalah satuan jika 2pi radian itu adalah 360 derajat. Jadi besarnya satu putaran 360 derajat itu adalah setara dengan 2pi. Radian pi itu kan ya 3,14 sekian. Nah, itu dikali 2. 2 kalinya pi itu adalah 360 derajat atau satu putaran. Nah, jadinya untuk satu radial itu adalah 360 derajat dibagi 2 pi. 360 derajat itu kan 1 derajat adalah 3.600 detik busur ya. Karena 1 derajat adalah 60 menit busur dan 1 menit busur adalah 60 detik busur. Jadi 1 derajat adalah 3.600 detik busur. Jadi 360 derajat adalah 360 dikali 3.600 detik busur per 2pi. Ini kalian akan dapat bahwa satu radial adalah sekitar 206,265 detik busur. Nah, ini kan yang awal mulanya dari
paralaks ya. Paralaks, kenapa 1 detik busur paralaks itu sama dengan 206,265 AU, itu ya dari sini, karena konversi 1 radial ke detik busur. Nah, atau 1 detik busur adalah 1/206,265 radial. Kemudian konversi selanjutnya adalah, kalau kalian perhatikan ini penyebutnya adalah dari detik ke tahun, di mana 1 tahun itu adalah sekitar 365,25 hari dikali, di mana 1 hari itu adalah 24 jam, dan 1 jamnya adalah 3.600 detik. Jadi 1 tahunnya adalah 365,25 kali 24 kali 3.600 detik. Ini udah deh, sekarang kita kalikan semua satuannya ya. Yang tadinya kita pengen supaya hasilnya kilometer per detik nih, si mu dikali D-nya. Jika mu-nya dalam detik busur per tahun dan jaraknya dalam parsek. 1 detik busur adalah, tadi kita sudah dapat 1/206,265 radian. Dan 1 tahunnya adalah 365,25 kali 24 kali 3.600 detik. Karena ini sebagai penyebut ya, kita tulis di bawah juga. 1 tahun adalah 365,25 kali 24 kali 3.600 detik. Nah, kemudian 1 parseknya adalah, tadi di sini aku sudah tulis, 265 kali 1,496 kali 10⁻8 kilometer. Nah, ini kan radian, itu tidak ada dimensinya. Kemudian 206,265-nya ini kita bisa coret. Jadi tersisa ini, 1,49 kali 10⁻8 per tahun yang dikonversi jadi detik, dan satuannya sudah kilometer per detik. Kalau kalian bagi, kalian akan dapat 4,74 kilometer per detik ya. Nah, jadi terbukti ya, di sini aku menganggap bahwa mu-nya adalah 1 detik busur per tahun dan jaraknya adalah 1 parsek. Jadi jika mau kecepatan tangensialnya bersatuan kilometer per detik, maka untuk mu dalam satuan detik busur per tahun dan D dalam satuan parsek, maka kecepatan tangensial ini harus dikali dengan 4,74. Sekian dulu pembahasan dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye-bye.